Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran tematik kali ini kita akan membahas tentang kalimat utama dan kalimat penjelas suatu paragraf. Silahkan kalian simak dan perhatikan materi berikut. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok suatu paragraf. Masih ingat apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah hal yang dibahas di dalam suatu paragraf. Jadi kalimat yang memuat ide pokok disebut dengan kalimat utama. Kalimat utama ada yang berada di awal paragraf, ada juga yang berada di akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal disebut dengan paragraf deduktif, sedangkan paragraf yang kalimat utamanya di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Ya, jadi kalau di awal namanya deduktif, kalau di akhir namanya induktif. Sebagian besar itu kalimat utamanya ada di awal paragraf, tapi ada juga yang di akhir paragraf. Kalau di akhir paragraf biasanya ada kata jadi atau dengan demikian, atau ada kata dapat disimpulkan. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu berarti itu termasuk paragraf induktif yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Ya, paham ya? Terus kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan kalimat utama. Jadi kalimat penjelas itu berfungsi untuk menjelaskan kalimat utama. Di dalam suatu paragraf biasanya ada lebih dari 2 kalimat penjelas. Jadi kalau dalam paragraf itu kalimat utamanya 1, kemudian kalimat penjelasnya bisa 2, bisa 3, dan bisa 4, dan seterusnya. Nah, perhatikan paragraf berikut. Di situ Pak Guru kasih contoh sebuah paragraf. Kalian perhatikan. Ada berbagai macam teknik membuat patung. Pemilihan teknik membuat patung harus disesuaikan dengan bahan-bahan pembuatan patung. Patung dari bahan-bahan lunak biasanya memakai teknik butsir, sedangkan untuk patung yang dibuat dari bahan-bahan keras biasanya dibuat dengan teknik ukir atau pahat. Kalian perhatikan, paragraf di atas terdiri dari 4 kalimat. Ide pokok dari kalimat tersebut adalah berbagai teknik pembuatan patung. Ya, jadi paragraf itu kan menjelaskan tentang teknik-teknik pembuatan patung. Berarti ide pokoknya teknik pembuatan patung. Kalimat yang memuat ide pokok itu disebut dengan kalimat utama. Kalimat mana yang memuat ide pokok? Yang memuat ide pokok adalah kalimat pertama. Jadi kalimat utama pada paragraf di atas adalah kalimat pertama. Ada berbagai macam teknik pembuatan patung. Terus kalimat yang lainnya, kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan ide pokok. Jadi paham ya? Jadi di dalam suatu paragraf itu ada kalimat utama dan juga ada kalimat penjelas. Kalimat utama itu berisi tentang ide pokok. Kalimat penjelas, kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan kalimat utama. Kalau ide pokok misalkan kalimat utamanya di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Kalau di akhir paragraf
namanya paragraf induktif ya. Jadi sekian untuk materi tematik hari ini. Kalian bisa putar ulang video ini 2, 3, atau 4 kali agar kalian bisa lebih paham tentang materi tematik kali ini. Terima kasih.